apa yang membuat Kang Arif itu pede untuk akhirnya masuk ke bursa bakal calon wali kota nih? Wakil presiden kita terpilih itu anak muda gitu kan, terus sekarang batas-batas usia itu didobrak kemana-mana ya kan? Apakah wave itu yang coba ditunggangi Kang Arif atau gimana sebenarnya Kang? Kalau HIPMI kan himpunan pengusaha muda, bukan himpunan pengusaha Muhammadiyah. Emang Kang Arif ini anak siapa sih kok berani maju? Oke, kembali lagi di Nutras, medianya rakyat jelata. Nah, sekarang kita lagi ada di mana, Pak Tri? Di kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya itu ada artinya, Pak? Apa tuh? Kan kemarin semalam kamu yang ngasih tahu aku. Suka banget lo bikin masalah dalam hidupnya. Aku tuh udah banyak masalah, nggak usah Semarang. Nah, ada loh. Tempat. Si. Siapa ya? Oke, so ini ya teman-teman semuanya, kita tuh kayak Beruntung banget hari ini. beruntung banget hari ini. Maksudnya, nggak disangka-sangka. Ini podcast bener-bener alatnya minjem guys. Alatnya minjem, kita nggak bawa mic, kita nggak bawa kamera. Kemarin kita habis ngisi di Unpar gitu. Terus ternyata, ya kan partner ngisi kita ini ternyata setelah kita telusuri Pak Tri, ya Mbak. Ya, dia baru aja bergabung dengan Adri Talani Enten sebagai gitarisnya. Enggak. Beda orang itu. Beda orang loh. Jadi dia kan cuma ada kebutuhan sesuatu, ganti nama di sini. Enggak. Jadi beliau ini ternyata masuk bursa calon wali kota Tasik nih. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Iya sih. Karena itu hak setiap orang. Iya dong. Yang paling penting gini, untuk masyarakat setidaknya tahu kenapa kita harus punya wali kota sekeren kayak gini misalnya, atau minimal wakil wali kotanya apapun lah gitu ya. Setidaknya ada anak-anak muda, tempat anak muda sekarang berkiprah di pemerintahan Indonesia. Oke. Udah waktunya lah kali ini. Oke, so selamat datang Kang Arif di channel kita. Terima kasih. Nah, jadi Terima gini, kasih. yang menarik adalah beliau ini masih muda, Pak. Beliau ini masih muda, Pak. Sebentar. Kamu bilang ngomong masih muda, oke. Tapi matamu nggak usah ngeliat ke aku. Iya, aku tua. Udah. Enggak, pertanyaanku tuh gini loh. Apakah Kang Arif ini maju waktu usia masih muda ini karena riding the wave atau gimana? Sekarang itu baru setelah kemarin wakil presiden kita terpilih itu anak muda gitu kan. Terus sekarang batas-batas usia itu didobrak kemana-mana ya kan? Apakah wave itu yang coba ditunggangi Kang Arif atau gimana sebenarnya Kang? Ditunggangi. Iya kan? Ditunggangi. Tapi ya memang, iya benar. Ya benar, memang tidak salah. Dan memang sekarang saatnya buat orang-orang muda khususnya buat berani ngomongin di depan. Jangan cuman ngomongin segala macam masalah kota itu cuman di batasan tongkrongan. Oke. Beranilah maju. Harus berani ya, ambil langkah gitu ya. Iya. Oke, nah sebetulnya satu lagi yang menarik. Ternyata Kang Arif ini adalah ketua HIPMI Kota Tasik. Gitu. Berarti backgroundnya pasti bukan guru dong. Bukan kan? Ya, ormas. Jangan ngomongin ormas dulu dong. Jangan ngomongin ormas. Tapi kan sebenarnya gini. Itu ormas bukan? Iya. Maksudnya ormas. Iya, kan ini ada gue ormas. Tapi cuma kan ormas yang dapat penguasaan tambang atau bukan? Entar dulu. Enggak ke situ loh. Ya memang sama-sama bisnis. Iya. Tapi kan kalau yang bagian pengenalan tambang itu, kalau HIPMI kan himpunan pengusaha muda, bukan himpunan pengusaha Muhammadiyah. Maksudnya gitu loh. Ya, beda lah. Walaupun sama, tapi kan ya gitu loh ya. Nah, Kang, ini agak curiga nih. Hari ini tuh Simbah ini terkesannya sangat diam ya. Gitu loh. Ini tuh ada apa gitu loh. Maksudnya itu ada apa, Mbak? Bukan. Basketnya Muhammadiyah itu ada. Dia ya. Yang lempar umpannya dia lah. Kok dia hilang gitu loh. Ya, kamu masih tandeman sama aku ya? Kita masih temenan ya kan ya? Kenapa ngeroyok dua gitu? Nah, oke. Kalau di Kelas Teguh ada Yanti. Nah, di sini ada Fatimah. Ada Fatimah. Oke, silakan Mbak Fatimah. Masya Allah.
Oke. Sel, Cireng rujak cireng, sama curas. curas. Mbak, ini kok isinya begini, Mbak? Iya. Ingat anak udah 3, ayo ingat anak udah 3. Ingat anak 3 Masih udah kuliah aja. semua. Tolong keluarga saya nggak jangan follow dulu ya kan ini habis. Nah jadi sekali lagi saya perjelas lagi, Kang Arif ini backgroundnya adalah seorang pengusaha. Yes. Dan ini adalah salah satu usahanya beliau. Kita lagi di usahanya beliau di Siloka nih. Kopi Siloka. Kopi Siloka. Siloka Mataram. Itu beda, itu selokan. Itu selokan. Oh. Itu selokan. Ya, namanya Oke, juga. Kalau Siloka itu ada singkatan juga. Apa Si-nya apa, Mas? Ah, Si. Tadi kan kita Tadi udah di brief loh. Siapa sih? Nah, lo. Lu siapa ya? K-nya, K. Kampret lu pada. Aduh, tolong ya. Saya ditonton anak saya loh ini. Oke, aku mau tanya dulu ke Kang Arif. Apa yang membuat Kang Arif itu pede untuk akhirnya masuk ke bursa bakal calon wali kota nih? Iya, karena Atau kegelisahannya apa sih? Biasanya kan orang mengambil suatu movement baru itu kan karena ada sebuah kegelisahan. Keresahan. Apa sih, Kang? ya sederhana sebenarnya kalau kita ngelihat kota Tasik ya. Mungkin di kota-kota lain juga agak mirip nih. Yang munculnya orangnya itu-itu aja. Oke. Ya, generasinya generasi kolonial. Oke. Nah, kita lah yang katanya generasi milenial nih, penguasa masa depan nih, Ya, 2045. milenial ngomongin ke sana. Oh, Saya iya, sorry. kolonial. Iya. Ya. Ya. Hah, ada ribet nih orang-orang ini. Saya coba kasih tahu aja. Iya. Ke generasi kolonial nih, ya. Heeh. Bahwa ya generasi milenial dan Gen Z ini harus punya ambil peran supaya kita kan rencana masa depan Indonesia katanya dengan bonus demografinya, dengan Indonesia emasnya, ya sekarang lah saatnya anak-anak muda ini bisa muncul. Oke. Oke. Inilah makanya kita ambil peran sekarang nih, starting awalnya dari sekarang. Emang Kang Arif ini anak siapa sih kok berani maju? Iya. Ya, pasti anak bapak mamanya ya. Ya, pasti bukan anak presiden. Iya sih. Iya. Iya, saya masuk kok. Iya kan maksudnya kan gitu loh. Saya masuk ya kan. Soalnya kan katrol-katrol. Soalnya kan yang kemarin-kemarin itu kan yang maju-maju yang masih muda ini kan anaknya gitu loh. Ya ngomong aja anak wapres gitu. Kok anak wapres. Gimana sih? Kok anak wapres? Tapi anak wapres jadi loh. Oh iya besok 3 periode lagi ya. Jangan sabar ya. Sabar. Nanti ada jatahnya. Anak presiden ada ya kan. Ya kalau saya sih ngeliatnya kiprah anak muda sih harusnya ya. Cuma tinggal gua ngeliat gini, Tasik itu adalah kota dengan sumber daya alamnya yang bagus. Di sini ada pertanian kopinya bagus, ada juga pertanian buah dan sayurnya juga tumbuh, Ya. ekosistem bisnisnya juga hidup. Kok kotanya masih banyak UKM-nya yang masih harus diangkat kayaknya. Iya. Ya ini makanya menarik sekali ketika saya berhipmi malah. Ketika saya berhipmi, saya melihat malah makin membuka wawasan saya mengenai potensi-potensi kreatif di masyarakat Kota Tasik. Oke. Yang sebenarnya banyak banget potensi-potensi ataupun yang tinggal kita buka peluang-peluang usahanya nih, jalur-jalurnya nih. Karena apa? Karena Kota Tasik ini tuh kota kreatif. Masyarakatnya bisa memproduksi berbagai macam produk menjadi sebuah sebuah hal yang kreatif dan Oke. ada nilai jualnya. Cuman masalahnya kita ini terkendala oleh akses jalan yang cukup jauh lah ke kota besar. Oke. Aksesnya belum nyaman. Bahkan informasi yang masuk ke Kota Tasik ataupun informasi dari Kota Tasik keluar ini pun masih terhambat. Ya. Nah, ini termasuk gini ya, termasuk akuisisi sebenarnya ini adalah produk hasil dari Kota Tasik, tapi diakui oleh Bandung misalnya karena bisa memang jadi sentral gitu. industrinya masih ada di sana Betul, gitu. Ya. betul. Nah, sedangkan kota-kota besar itu pintar sekali dalam ilmu marketing, membrandingkan, melabelingkan dan segala macam. Nah, kalau Kota Tasik itu masih pandai atau pintar di bidang produksinya. Nah, ini yang perlu akses dan juga makanya butuh kolaborasi dari teman-teman. Oh, ada yang datang sekarang. Ini dia. Kopi dulu. Oh, ini Yanto. Oh iya, Yanto. Bukan Yanti, Yanto. dikasih ini. tadi. Sumpah, Ini nggak bikin rasa penasaran nih ini ya. Thank you. Oke. Oke, Mas. Oke, salah satu agenda yang paling besar yang pingin kalau Tasik itu pengen sebuah perubahan seperti apa sih, Kang? Iya, makanya di sini
saya sih pengen Kota Tasik ini tuh khususnya di bidang kreatif ini lebih meningkat lah. Karena kurang lebihnya Kota Tasik ini tuh kuat sekali akan budaya Sundanya sebetulnya. Nah ini tuh yang belum selama ini masyarakat Kota Tasiknya sendiri belum mengenal jati diri kotanya. Nah saya lihat budayanya Kota Tasik ini tuh ada nilai ekonomi yang bisa kita tingkatkan sebetulnya. Ya seperti lah di Jogja kalau saya lihat kurang lebihnya. Dengan budaya daerahnya bisa menjadi nilai jual. Bahkan nilai pariwisata lah. Nah ini saya pengen ke arah sana sebetulnya Kota Tasik ini bisa dibangun ekosistem pariwisatanya bisa meningkat. Gimana caranya itu, Kang? Maksudnya kalau cuman ngomongin apa visi terus tuh kayak semua orang-orang kolonial yang pada selama ini berkuasa juga ngomongin itu gitu kan. Sebenarnya gampang ya Mas ya, Dan, apa yang tak tanya bukan teman Tasikmalaya ini mengajukan juga ke Pak Prabowo untuk hak kelola tambang. Jadi ke tambang, ini ngomongin pariwisata, jadi tambang. Jauh loh. Kita tambang dulu, nanti kalau udah jadi lubang-lubangnya yang dalam jadi tempat pariwisata. Kita rubah. Jauh. Nggak bisa. Haluannya kejauhan, haluannya. Ya udah, saya kan namanya juga usaha ya. Udah lah, itu dulu lah. Iya memang. Ya, tapi saya kalau yang sekarang saya lakuin ya memang hal-hal mengenai pariwisata ini memang sedang diproses. Ada teman-teman anggota HIPMI juga yang memang bergerak di bidang wisata. Ada Katara. Mereka ini punya apa namanya impian, visi bahkan. Karena Tasik itu kan kebagi dua wilayah, antara kota dan kabupaten. Nah, ini bahkan teman-teman pengusaha pariwisata ini sedang mengkonekkan aktivasi wisatanya dengan cara saat ini adalah Kota Tasik itu menjadi tempat persinggahannya, ya nginepnya di Kota Tasik, mainnya bisa jadi ke wilayah kabupaten. Ada integrasinya. Ini yang sedang dibangun. Tanpa ya memang kalau yang saya dengar masih solo karir ya. Solo karir tanpa ada bantuan dari pemerintah. Lah peran pemerintah selama ini kemana itu? Peran pemerintah itu tidak perlu ada. Jadi biarkan nih pengusaha-pengusaha ini eksis dulu, nanti kalau udah jadi baru ditumpangin. Pansol. Ngomong ya, bukan aku yang ngomong ya. Wah, ini binaan saya. Gitu. Ini pariwisata ini kalau nggak dibina di Dinas Pariwisata Tasikmalaya nggak jadi apa-apa ini. Gitu caranya. Wah, terancam. Sedap emang orang tua ini. Bahaya ya. Loncat ini. Itu kan yang selama ini ada kan gitu. Dan mudah-mudahan dengan dimana anak muda mau terlibat atas ekosistem sebuah kota yang lebih baik, harusnya hal-hal itu tidak ada, tapi dibina dari awal, dibangkitkan bareng-bareng, disupport bareng-bareng. Karena memang ya nggak cuma Tasik sih kayaknya ya, Indonesia itu ketika bicara tentang ekosistem, entah itu seni budaya, entah itu usaha mikronya, support itu hanya ketika si UKM-nya udah nggak butuh support. Oh iya. Ketika sudah bisa mandiri, baru jadi pahlawan kesiangan. Ya, buktinya apa? Hampir semua produk Indonesia yang sudah berhasil ke mancanegara, ke ekspor, harus memasang logo produk Indonesia. Iya. Kenapa nggak dari awal lu bilang ini produk Indonesia, bukan ketika produk itu udah nyampe ke sana, lu paksa harus ada label Made in Indonesia. Aku mau tanya ke Kang Arif lagi. Kan Kang Arif ini sebagai ketua HIPMI juga, gitu kan? Dan dari tadi kita ngobrol-ngobrol kayaknya consider banget mengenai UMKM, ya kan? Sebetulnya gimana sih UMKM ini bisa bertumbuh, Kang? Maksudnya kita lah, kita ngomongin Indonesia boleh, spesifik ke Tasik boleh gitu. Tapi kan banyak banget UMKM yang struggling. Entah karena dukungan dari pemerintahnya nggak ada, entah literasi bisnisnya kurang, atau lain sebagainya. Sebetulnya apa sih kunci UMKM ini bisa tumbuh gitu, Kang? Ya karena gini, kita juga kenapa berHIPMI, yaitu adalah HIPMI ini bukan hanya sekedar komunitas ataupun organisasi, tapi kita berhimpun. Nah, kekuatan rakyat kecil inilah ketika dikumpulin akan menjadi besar. Oleh karena itu, harapan saya adalah teman-teman UMKM ini tuh jangan jalan sendiri-sendiri. Jalannya bareng-bareng, walaupun berbeda produk ataupun sama produknya, tapi punya tujuan dan impian yang sama, ingin membesar, ayo bareng-bareng. Nah, makanya butuh dengan namanya berhimpun atau berorganisasi ataupun berkomunitas. Nah, ini step berikutnya adalah kalau berkomunitas ini kan baru sebatas sharing-sharing lah. Sharing, membuka peluang, kumpul-kumpul, ngobrolnya para owner kan gitu ya. Kadang
kita butuh curhatin pegawai ke siapa kalau bukan ke para owner lagi kan gitu. Sedangkan kalau pegawai curhat ngomongin owner kan gitu. Nah, kita mau ngomongin pegawai ke siapa? Betul. Gitu ya. Betul. Ya. Nah, inilah perlunya berhimpun di komunitas. Oke. Nah, step berikutnya adalah bagaimana meningkatkan usahanya para UMKM ini. Yes. Saya ini sedang juga bikin namanya program koperasi. Oke. Nah, koperasi ini tuh juga unik. Unik ini koperasi. Saat ini stigma koperasi ini hanya sebatas simpan pinjam. Iya, betul. Ya, yang anggota koperasinya juga udah pada tua-tua, biasanya kebutuhannya cuma nyimpen nanti pinjam ketika butuh nyekolahin anak, nanti balikin lagi dan segala macamnya. Nah, stigma ini tuh yang sedang saya kembalikan ke ideologi zaman Bung Hatta waktu awal mendirikan koperasi di Kota Tasik. Menarik. Gimana itu, Kang? Nah, koperasi ini tuh bukan hanya sekedar sekedar sebuah lembaga, tapi gerakan. Oke. Bung Hatta itu ketika membangun koperasi dan meresmikannya di Kota Tasik itu beliau bilang bahwa koperasi ini adalah gerakan koperasi makanya. Nah, semangatnya koperasi ini adalah untuk melawan kapitalisme zaman kolonial zaman dulu, zaman VOC. VOC datang ke Indonesia menjajah istilahnya, padahal kan bisnis mereka tuh menguasai pasar di Indonesia. Betul. Perusahaan sebenarnya yang masuk ke wilayah Indonesia, company. Makanya disebutnya company kan. Betul. Ya kan itu sejarah yang sebetulnya harus disadari oleh orang-orang muda saat ini gitu. Zaman dulu koperasi ada untuk melawan pemerintah atau melawan perusahaan sebenarnya. Ya kalau dulu lawannya Belanda, kalau sekarang kan lawannya Cina. Yes. Banyak produk masuk ya dari Cina ke Indonesia, sampai kacamata, casing. Kalau tadi Mas Tri bilang sampai casing handphone aja, Satuan aja bisa beli, segala macam. Sedangkan kita masih sebatas sebagai konsumen dan segala macamnya. Ketika kita tadi Mas Tri bilang juga, ketika kita punya produk yang bagus ternyata dan penjualannya meningkat, ditiru sama Cina, duplikasi masuk ke kita hilang sudah, kalah lagi kita. Nah, koperasi ini dibentuk untuk menguatkan para pengusaha lokal, berhimpun segala macamnya, kita berdayakan teman-teman yang punya bahan bakunya kita beli, diproduksi di pengusahanya kita jual dengan akses yang kita punya keluar. Nah, ini harapannya adalah koperasi ini menjadi holding company. Di mana ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Makanya ada corporation kalau di luar negeri. Itu kan sebenarnya sistemnya koperasi juga. Nah, ini cuman gayanya kan corporation keren. Ya, tapi kita koperasi malah kolonial. Sorry kan, kita ini suka lupa bahwa dulu ketika wacana tentang koperasi atau ide tentang koperasi itu dibahas dan dimulai di Tasikmalaya, bahwa Bung Hatta itu sempat diminta untuk hadir di beberapa negara untuk menceritakan konsep koperasi. Sebegitu pengakuan luar terhadap koperasi, konsep koperasi, kok kita malah mengabaikan, mengerdilkan. Mungkin ini juga, entah ya, kalau secara cocokologi apakah ini memang konsep asing yang ketika memang koperasi ini sangat kuat sehingga ingin dikerdilkan gitu. Nggak tahu juga, saya juga apakah kalau secara cocokologinya apakah seperti itu, nggak tahu juga. Bisa jadi sih. Jadi bentuk ideal sebuah koperasi itu dia sampai menjadi holding lah. Holding company kok sebenarnya. Dia punya unit bisnis dan anggotanya itu punya saham. Seperti IPO kan? Iya. Masukin nanti pembagian hasilnya sesuai dengan jumlah dia simpan. Perusahaan kok keren gitu. Oke. Kalau ditanya gini Kang, Tasikmalaya itu punya potensi terbesarnya apa sih? Potensinya adalah masyarakatnya, SDM-nya. Industri kreatifnya, bro. Mas, kalau Mas makanan disingkirin dulu, Mas. Enak ya? Teman saya ini cuma kenal makanan enak sama enak banget kok. Gajian. Aku kurang loh, aku puasa. Apa yang paling besar kalau bicara tentang Tasikmalaya? Kota Tasik ya. Karena kalau Tasikmalaya kita berbeda potensi sebenarnya. Kalau Kota Tasiknya ini adalah kita industri industri barang dan jasa. Yang jadi fokus utamanya Kota Tasik adalah industri barang dan jasa. Hampir sama kayak Jogja berarti ya? Ya mirip. Kota Tasiknya nggak punya sumber daya alam yang bisa memadai. Bukan kota industri. Tapi justru bagaimana dengan keminiman sumber daya tadi, justru sebenarnya Kota Tasik ini diharapkan menjadi hub. Jadi tempat tersentralnya sebuah transaksi dari masing-masing sumber daya di sekitar Tasik ke Tasikmalaya tadi, harusnya hubnya adalah Tasik.
Harusnya menurutku gitu ya, logikanya harusnya fungsi kota Tasik itu jauh lebih menjadi tertantang lagi sebagai tempat di mana produk-produk dari sekitar Tasik itu bisa keluar dari kota Tasik. Iya betul, jadi diproduksinya di sini, dikeluarkan di sini gitu loh. Betul. Tadi ngomongin Mas, balik lagi sedikit masalah koperasi tadi gitu. Berarti kan koperasi ini kan sebetulnya kan adalah ekonomi kerakyatan nggak sih? Betul. Itu kan? Betul. Ekonomi kerakyatan. Nah pertanyaanku Mbak, kenapa izin tambang ini nggak ke koperasi? Kan tadi yang nyinggung izin tambang kan ya? Iya. Malah Karena gini, izin tambang itu kenapa dikasih ke Ormas keagamaan. orgas kan? Karena dianggap Kalau kalau orgasnya ada lainnya loh. Itulah. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil mengelola masyarakat menjadi beragama. Mudah-mudahan kalau sudah bisa mengelola masyarakat menjadi beragama, maka bisa mengelola tambang. Ini bullshitnya ya. Enggak gitu tadi. Aku ngarang ya? Enggak gitu. Jadi Bilangnya mayoritas. Emang kenapa kalau mayoritas, Mas? Aduh lah, cari masalah. Aku bunuh diri. Ini menarik itu sebenarnya. Oke, gimana tuh? Ya. Kalau Ini menurut menarik ya. Kang Arif Ini gimana? sebenarnya ketika saya juga belum tahu ya ini alasannya kenapa penunjukannya bahkan ke organisasi masyarakat keagamaan. Yang jadi pertanyaannya benar, kenapa nggak ke koperasi? Koperasi udah jelas yang mengelola dan merasakan manfaatnya adalah masyarakat sekitar. Iya. Ya kan itu sebetulnya yang jadi harapannya. Dan masyarakat juga bisa belajar bagaimana tambang ini bisa dikelola dengan baik dan segala macamnya. Karena ada pendampingan katanya dari pemerintahnya mengenai pengelolaan tambang ini. Nah, soal kenapanya enggaknya ya gimana Mas? Itu menarik sebenarnya ke arah situ sih. Ya, kalau Ya, jadi saya pertanyaan tuh sebetulnya dasar dikeluarkan aturan itu tuh apa gitu? rasa Kalau- terima kasih kawan. Rasa terima Bukan kasih. saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Terima kasih apa nih? Terima kasih atas dukungannya kemarin ya. Terima kasih atas udah milih-milih saya. Waduh. Maka Nggak sebagai bahaya, bentuk kami Nak. terima Nggak kasih. bahaya, Nak, itu. Nggak bahaya, Nak. Tapi kayaknya kok nyindir ya? itu nggak Ya, bahaya. karena itu asasnya beliau pakai dalil. Lain sakartum, la azidannakum, wa lain kafartum, inna jabril sadid. Kalau Apa artinya? udah dukung, ya aku terima kasih sama kamu. Bentuk syukur sudah didukung. Enggak, soalnya gini loh. Ini- Mas ini bisa saya- nggak podcast ini nggak usah tayang aja bisa nggak kira-kira? Kok rasanya bahayanya di saya? Enggak, maksudnya gini loh, maksudnya gini. Aku baca sedikit mengenai apa namanya yang diberitakan lah ya dari stafnya Menteri Investasi pun bilang kayak gini. Ini dilakukan supaya yang menguasai tambang itu bukan konglomerat aja gitu kan. Selama ini kan korporasi yang dari luar, investor dari luar lah atau konglomerat yang menguasai gitu. Nah ini dialihkan ke ormas supaya bisa lebih bermanfaat gitu. Nah pertanyaanku kan sederhana. Kalau itu premisnya gitu kan, kenapa nggak ke BUMD? Nah, itu atau BUMD masih lebih jelas Iya, ya. kalau BUMD atau masyarakat sekitar dibikinin koperasi gitu. Iya. Pasti nanti alasannya gini, nah, tapi kan nggak kompeten. Lah, ormas itu juga apakah? Gitu loh. Gitu loh, Mbak. Gimana loh, Mbak? Begini kawanku di sana ya, kalau diberikan ke BUMD, ke koperasi yang mereka sudah terbiasa untuk mencatat keluar masuknya uang, mencatat pengelolaan manajemen dan lain-lain, kan akhirnya ketahuan uangnya kemana. Oh, jadi menurut Mbak ini uangnya nggak jelas nantinya apa gimana? Kok kayak nggak Kok percaya? iya, kok kayak nggak percaya banget gitu loh. Lu ngelempar wacana terus yang betul gitu. Ini kan diskusi. Iya, Obrolan warung kopi. betul. Bentar, saya cari jalan keluarnya. Ya, coba disapu-sapunya gimana? Ya, kalau dari sisi itu saya lihat tidak logis ketika izin tambang ini diberikan ke Masyarakat langsung. bukan ya entah itu lembaga swadaya masyarakat ataupun ormas. Saya pikir nggak logis sih, karena nggak ada alasan apapun yang bisa menguatkan itu. Kalau dibilang bahwa biar ada masyarakat yang punya saham atas tambang kita, kenapa nggak lewat jalur koperasi? Kenapa nggak lewat tadi BUMD, bahkan unit usaha desa, Ya. kan juga ada ya gitu. Nah, kenapa ke ke ormas gitu? Ya kalau selain acara terima kasih sih ya nggak mungkin ya. Oh, besok aku pindah negara. I love Indonesia. Pak Tapi Prabowo. mungkin niatnya pemerintah juga baik, bro. Ya. Mungkin niatnya baik. Maksudnya
Karena kan apapun yang ada di dalam bumi ini kan pasti dikelola oleh pemerintah. Betul. Ketika diberikan haknya untuk mengelolanya terhadap sebuah lembaga, pasti tujuannya yang baik. Pasti. Iya, saya mau tujuannya baik, nggak kayak Mas Li ini kesannya negatif terus. Gitu. Baik. Iya, dilap dulu lah keringetnya itu loh. Saya kan baik kok maksudnya. Pasti dari ormas ini juga kan banyak masyarakat yang Ya, terlibat untuk di menentukan dalamnya. itu baik atau enggak kan setidaknya perlu ada riset ya. Setelah ada kajian, kenapa kok ujuk-ujuk habis menang kok langsung dibagi? Iya, ya mungkin nanti setelah dilakukan ini baru diriset. Aku mau bunuh diri. Tapi gini loh Mbak, maksudnya gini loh, pemerintah itu tuh bukan masalah nggak ada risetnya. Oke. Pemerintah kita tuh berpikirannya memang lebih advance daripada kita. Iya, iya. Beliau ini Saset. saset. Tapi yang saset nggak jadi. Iya, nggak kemarin. jadi. Nggak jadi. Beliau ini bisa melihat hal yang tidak terlihat oleh kita gitu loh. Oh. Visioner. Visioner. Gitu. Jadi jangan selalu lah kita menganggap pemerintah ini hal-hal negatif lah. Betul. Jangan-jangan memang kitanya aja belum tahu. Iya, Kita kan otak baru kita nggak wilayah nyampe loh, otak kita nggak nyampe. baru wilayah kota, kabupaten, Betul. desa. Aduh. Ya maklum lah, saya sekolahnya dulu di SD Impres mas. Jadi Kenapa kalau SDM kan itu program pemerintah masih juga. ada ya? Enggak, betul SD Impres masih ada ya? Iya, tapi kan itu program pemerintah. Enggak, saya dulu SR. Saya dulu SR. Menteri Sekolah Pendidikan. rakyat. Saya sekolah rakyat. Lah iya kan itu dari program pemerintah loh Pak. Kita bersyukur loh. Ada Saya sekolah. waktu itu SR di pemerintah Belanda waktu itu. Dan sama Soekarno. Fosil. Fosil ini. Ya Allah. Iya. Oke, jadi apa yang diharapkan Mbah sama Kang Arif ini kalau misalkan nanti Kang Arif ini membawa gerakan-gerakan apa harapannya? Ya kan Sebagai kemarin. warga Tasik coba bisa disampaikan. Warga Tasik tapi mentok aja nih. Ya harusnya sih memang partisipasi anak muda tetap harus dilibatkan. Jangan Oke. yang tua lagi kan di ormas juga yang tua ya. Enggak, iya. Enggak juga sih. Enggak juga sih, banyak Enggak ya? juga yang muda. Masa sih? Banyak Ya, kenapa sih? Masa sih? Kenapa sih Bang? Ya sudah, saya ralat. Ya harusnya sih memang untuk mengelola pemerintah yang lebih baik, entah itu ke kota, sekelas kabupaten dan seterusnya, harusnya sih melibatkan anak-anak muda, karena anak-anak mudanya mestinya punya ruang-ruang yang bisa menghidupkan kembali ekosistem ekonomi, ekosistem seni budayanya juga. Cuman kadang-kadang anak muda ini sering dipandang setengah mata. Setengah mata. Setengah mata. Jadi gini deh, bangsa Impres. Begitu masih sebelah itu sebelah. Aku melihatnya sebelah mata ya. Terus pikir-pikir kok iya ya. Ya maaf ya, saya hilaf. Begini nih, kalau belum makan tuh kadang-kadang logika suka nggak nyampe. Iya, karena logistik mempengaruhi Logika. logika gitu. Oke Kang Arif, sebetulnya yang diharapkan dari apa namanya anak-anak muda yang terus bertumbuh ini sekarang soalnya kan vibes-nya kan baru anak muda banget. Betul. Apa-apa sekarang anak muda gitu. Nah ini yang diharapkan apa sih? Karena kan pasti akan banyak terjadi pertentangan. Kalau Ya. misalkan kita ngomongin gerakan anak muda ini semasif ini gitu, Ya. kan pasti di dalamnya pemerintahan yang entah itu yang sekarang ada di dalam, yang kolonial atau masyarakatnya itu kan pasti akan ada intrik-intrik lah di dalam. Nah yang diharapkan Kang Arif tuh apa sih Kang? Ya, makanya yang saya harapkan ini adalah orang-orang muda ini berani untuk bukan hanya sekedar bermimpi sekarang, tapi berani juga untuk memperjuangkan mimpinya. Dan juga saya harap juga kepada senior-senior yang menjabat ataupun yang berkuasa itu memberikan kesempatan untuk orang-orang muda ini bisa mengeluarkan ide-idenya dan layaknya orang tua lah. Ketika mendengar anaknya punya cita-cita, tugas orang tua adalah mencoba untuk memberikan akses kemudahan untuk mewujudkan cita-citanya. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihalang-halangi, bahkan dipersulit, Ya, karena gini bro, kita lihatlah pemerintahan sekarang ataupun di kepartaian Oke. yang memang katanya sekarang kita juga banyak meraih atau menggait anak-anak muda. Ya. Ya betul, banyak kok anggota-anggota partai yang sudah sangat anak-anak muda lah. Ya. Kebanyakan, tapi yang berkuasa kan masih yang tua. Ya, itu yang kalaupun anak mudanya diajak, anak muda anak dari yang tadi
Aku berharap dia nyambut loh. Nggak mau. Iya, dikasih kesempatan lah orang-orang muda ini untuk berekspresi sih sebenarnya. Iya. Tapi juga nggak juga lupa kalau anak orang-orang muda ini pun harus punya etika terhadap senior. Iya. Kebanyakan kita tuh kebablasan juga karena sekarang zamannya orang-orang muda nih, jadi selengean apa segala macam, banyak ide-ide yang terlalu frontal, yang tidak etis dan segala macam. Iya. Atas dasar berpikir kritis, jadi mengenyampingkan etika gitu. Betul. Itu nggak boleh juga, Pak. Nggak boleh juga kayak gitu, nggak baik, Pak. Aku lagi belajar sama Marcel. Respect abangku. Oke, so terima kasih banyak Kang Arif udah Ya. sempetin ngobrol-ngobrol dan disempetin kita untuk mampir ke Siloka juga. Ya. Closing statement dong, Mbak. Hai anak muda, kalau ada apa-apa cari Kang Arif, ngobrol sama Kang Arif, maumu apa? Mana tahu Kang Arif bisa. Oke, bye-bye teman-teman semuanya. Bye-bye dong. Bye. Aku sudah diserang. Aku mau bunuh diri tapi kok ngeliat bawah kayaknya cuma pakai kaki deh.